Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kali ini ketemu dengan saya kembali, Miftahul Huda. Insyaallah akan melanjutkan kajian yang lalu, masih tentang ilmu. Sebelumnya telah disampaikan bahwasanya orang yang salah menuntut ilmu itu tidak berimbas kepada dirinya saja, tetapi juga berimbas kepada guru yang mengajarinya. Walaupun menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardu bagi orang muslim laki-laki atau muslim perempuan. Kemudian di antara salah satu kewajiban menuntut ilmu itu adalah bertanya. Kok bertanya? Iya, supaya dia tahu. Bagaimana mau tahu kalau nggak bertanya? Oleh karena itu bagian terselip dari ilmu supaya tahu dia bertanya. Lalu bertanya itu pun ada 3 tingkatan. Pertama, pertanyaan yang fardu ain. Yang kedua, pertanyaan yang fardu kifayah. Yang ketiga, pertanyaan yang dilarang. Jadi ada 3 pertanyaan nih. Fardu ain, fardu kifayah, dan pertanyaan yang dilarang. Kenapa kok dilarang? Karena tidak ada manfaatnya untuk dirinya maupun untuk orang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang menuntut ilmu, jangan sampai dia menyusahkan gurunya. Sehingga gurunya yang tadinya dia harus memperoleh pahala dari nuntut ilmu, akhirnya gurunya memperoleh kemaksiatan seperti salah niat yang diniatkan oleh orang yang menuntut ilmu itu. Oleh karena itu, seorang guru ketika mengajarkan ilmunya, ya harus hati-hati, jangan sampai salah letak, jangan sampai salah orang. Kalau salah orang bisa berbahaya. Makanya tadi dikatakan, sebelumnya dikatakan seperti seseorang yang menjual pedang kepada perampok karena salah meletakkan ilmu. Sudah pintar akhirnya nyerang gurunya. Sudah pintar, akhirnya ilmunya digunakan untuk menjilat penguasa. Sudah pintar, akhirnya ilmunya digunakan untuk mendebat orang yang tidak sepaham dengannya. Sudah pintar, akhirnya dia ilmunya digunakan untuk menyesatkan orang di sekitarnya. Maka yang seperti ini bagaikan orang yang menjual pisau, menjual pedang kepada perampok. Ngerusak isinya. Tidak ada kebaikan. Oleh karena itu, seorang guru jangan sampai salah letak, jangan sampai salah taruh ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wad'ul ilmi inda ghairi ahlihi, dan orang yang meletakkan ilmu, artinya guru yang mengajar kepada murid tetapi min ghairi ahlihi, yang bukan ahlinya. Harusnya bukan dia yang memperoleh ilmu itu. Kamu qallatil khonaziri al-jauhara wal lu'lu'a wal dhahaba. Orang yang salah meletakkan ilmu kepada murid yang tidak ahlinya, kepada murid yang tidak bisa dipercaya mengamalkan ilmu itu, disalahgunakan ilmu itu seperti mengalungkan emas, mengalungkan perak, mengalungkan permata kepada babi. Ini ada babi kotor dikalungi emas, dipilihkan emas 10 suku di atas di leher babi. Kira-kira bermanfaat enggak dengan babi? Enggak ada manfaatnya. Paling-paling babi itu akan dihadang oleh orang, diambil emasnya, babinya dibuang, emasnya diambil. Maka enggak ada manfaatnya sama sekali. Artinya babi dihiasi sebagaimanapun ya tetap najis. Dihiasi dengan lu'lu', dengan permata, dengan mutiara, dengan emas, ya tetap babi itu najis. Tidak pernah babi itu menjadi cantik. Babi itu menjadi menjadi baik, menjadi tidak najis.
tetap babi itu najis. Sampai-sampai Imam Nawawi menjelaskan seperti itu. Seorang guru yang salah letak ilmu terhadap muridnya, sesungguhnya murid ini tidak perlu diajari ilmu seperti ini, karena kalau diajari akan merusak. Maka begitu diajari benar-benar merusak, itu bagaikan guru itu mengalungkan emas, perak, permata kepada leher babi. Ai in wadhi'ul ilmi fi ghairi mawdhi'ihi dzalimun. Maksudnya adalah orang yang meletakkan ilmu yang bukan pada tempatnya, dia adalah zalim. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Umpamanya ini kacamata. Kacamata tempatnya di mata, itu tidak zalim. Tapi kalau kacamata tempatnya di pantat umpamanya, maka itu zalim. Kenapa? Karena kacamata tempatnya bukan di pantat. Kalau di pantat otomatis begitu duduk langsung patah dan pecah. Bukan kebaikan yang didapat, tapi kerusakan. Sama dengan meletakkan ilmu bukan pada tempatnya tadi. Yang didapat bukan kebaikan, tetapi kerusakan. Yang didapat bukan mengamalkan ilmu itu sesuai dengan ilmunya, tetapi justru dipakai untuk sebaliknya, mendebat orang yang tidak sepaham dengannya, menyalahkan orang yang tidak sejalan dengannya. Jadi bisa merusak. Oleh karena itu Imam Nawawi menjelaskan, bagaikan orang yang mengalungkan emas, permata, perak pada leher babi atau pada leher anjing. Nggak ada manfaatnya. Oleh karena itu, seorang guru harus jeli dan hati-hati. Jangan sampai mengajarkan ilmu tidak sesuai dengan ahlinya. Dulu pernah ada orang yang memasukkan ke pondok pesantren, ternyata dia adalah bukan orang Islam. Dia orang Kristen. Yang tujuannya apa? Supaya nanti setelah belajar Islamnya itu, nanti akan balik menyerang kepada Islam. Ada juga yang seperti itu. Dan diantaranya juga orang Belanda ada yang pernah belajar Islam tapi tujuannya melawan Islam. Seperti yang di Jambi itu namanya Senok Hogranya. Dia belajar apal hadis, apal Al-Quran, tapi tujuannya untuk menyerang Al-Quran. Maka guru yang ngajari itu seperti ngalungkan emas, perak kepada leher babi. Gak ada manfaatnya, gak ada gunanya. Yang ada hanya kerusakan saja. Fayajibu ayyakunal alimu nasihan fi jamil umuri. Oleh karena itu, seorang yang alim itu wajib memberi nasihat. Harus menjadi penasehat fi jamil umuri, di setiap perkara. Yu'amilun nasa ala hasbi halihi. Maka seorang yang alim itu seyogyanya dia menjadi penasehat. Penasehat apa? Penasehat terhadap seluruh permasalahan. Permasalahan yang dilakukan oleh manusia. Permasalahan seperti yang dimiliki oleh setiap manusia. Otomatis antara manusia satu dengan manusia yang lain tidak sama permasalahannya. Kalau sama, itu bukan manusia. Pasti manusia satu, manusia yang lain tidak sama. Nggak usahlah jauh-jauh. Adik-beradik saja punya permasalahan bisa berbeda. Padahal ini satu kandungan. Bisa berbeda permasalahannya. Apalagi orang lain. Oleh karena itu, tugas seorang guru adalah menjadi penasehat terhadap semua urusan yang ada pada manusia. Yang mengadu kepadanya tentu saja. Kalau tidak mengadu, bagaimana menyelesaikan masalah itu? Maka dikatakan oleh Imam Nawawi, kat tabibi yu'aliju kulla maridin, seperti seorang dokter yang mengobati setiap pasien bima yunasibu illatahu, yang sesuai dengan penyakitnya. Jadi seorang alim, seorang yang berilmu, itu bagaikan seorang dokter
yang mengobati setiap pasien. Dan setiap pasien itu pasti ada perbedaan antara satu dengan yang lain walaupun kasusnya sama. Sama-sama sakit batuk umpamanya. Si A dengan si B mungkin bisa berbeda obatnya. Kenapa? Karena disesuaikan dengan daya tahan tubuhnya. Maka oleh karena itu, seorang alim ketika memberikan nasihat walaupun sama urusannya, itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Karena kemampuan pasien menerima nasihatnya itu berbeda. Artinya orang yang datang kepada kiai, orang yang datang kepada ustadz, orang yang kepada buya, walaupun si A masalahnya sama, si B masalahnya sama, bisa nanti berbeda yang diberikannya. Kenapa? Karena sesuai dengan kemampuannya. Satu contoh begini. Ketika ada orang yang datang kepada saya, lalu yang pertama ini katanya suaminya lari dari rumah, nggak pulang-pulang. Lalu saya tanya, kamu sholat apa tidak? Dijawab, kadang sholat, kadang tidak. Kalau ada orang yang mengatakan ditanya seperti itu, kadang sholat, kadang tidak, niscaya lebih banyak tidaknya daripada sholatnya. Lalu bagaimana caranya supaya dia sholat? Karena masalahnya itu berakar sesungguhnya dari sholat itu. Kalau orang sholatnya baik, niscaya akan tentram hidupnya. Tapi kalau sholatnya tidak baik, bisa tidak tentram hidupnya. Ada saja Allah coba, ada saja Allah uji, ada saja Allah imtihan dia supaya dia kembali kepada Allah. Akhirnya saya kasih tahu begini, kalau begitu setiap kali kamu sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kamu membaca wirid ya latif, ya latif, ya latif 129 kali supaya suamimu pulang. Nanti suamimu akan tahan di sana karena engkau minta kepada Allah supaya suamimu pulang kepada Zat yang maha lembut. Lalu saya sampaikan lagi kepadanya, kalau nanti selama seminggu ini engkau belum memperoleh kabar apa-apa dengan suamimu, tolong hubungi saya lagi. Maksudnya adalah mau saya tambah wiridnya begitu. Tapi ternyata 3 hari sudah ngasih tahu, Ustadz, alhamdulillah suamiku sudah pulang. Alhamdulillah baru 3 hari sudah nggak kuat suaminya. Lantaran diwiriti seperti tadi. Ini pada satu sisi lantaran dia sholatnya jarang-jarang. Karena sholatnya jarang-jarang, maksud saya adalah supaya rutin dia tidak meninggalkan sholat fardu, maka saya kasih zikir itu. Lalu saya sampaikan, zikirmu ini jangan berhenti setelah engkau sampai suamimu datang. Tetapi terus, kenapa? Karena engkau berzikir seperti ini, nanti hatimu akan tenang, kemudian engkau akan dicukupkan oleh Allah rezekimu. Mau katanya. Nah, lalu dia berzikir. Lalu ada satu lagi orang yang ini istrinya lari dari rumah. Tadi kan suaminya lari dari rumah. Ini istrinya lari dari rumah. Tapi saya tahu orang itu nggak pernah meninggalkan sholat. Lantaran diuji saja karena memang ucapannya sendiri. Aku menikahi ini karena dia adalah peragawati, maka aku nikah cari tantangan. Akhirnya dijawab oleh Allah tantangannya itu. Orang ini sudah rajin ibadah, sudah rajin sholat, tapi diuji oleh Allah seperti itu. Karena diuji oleh Allah seperti itu, maka saya sampaikan, lakukan zikir ya latif setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Beda dengan yang tadi, 5 waktu saya suruh. Kenapa? Karena dia tidak sholat. Yang ini sholat, cukup habis sholat subuh dan habis sholat zuhur. Alhamdulillah. Begitu sholat asar dia zikirkan itu, sholat subuh dia zikirkan itu, pagi-pagi baru sehari istrinya sudah pulang. Minta maaf kepadanya, lalu disambutnya. Ini artinya apa? Seorang alim ketika memberikan nasihat kepada orang, itu secara menyeluruh tapi sesuai dengan
kapasitas orang itu. Seperti dokter mengobati penyakit pasien sesuai dengan kapasitas penyakit pasien itu. Tidak boleh melebihi. Oleh karena itu seorang alim ya harus jeli untuk memberikan nasihat kepada orang yang datang untuk meminta nasihat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.